Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bikin roti teflon atau roti tanpa oven ya, atau patair magla di sini namanya. Ini teh patair itu roti ya teman-teman, tapi ini teh tanpa dipanggang atau tanpa di oven ya. Jadi cuma dipanggang saja atau dibakar ya. Nah, ini rasanya tuh enak banget dan rotinya juga lembut, empuk, lentur seharian dan bisa diisi sesuai selera ya. Jadi roti patair ini cocok banget buat menu buka puasa, buat sarapan pagi, buat temen ngeteh atau ngopi di sore-sore ya. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, mari disimak videonya hingga selesai. Pertama, siapkan tepung terigu 2 gelas atau 300 gram, kemudian ada susu bubuk 2 sendok makan, kemudian ada gula pasir 1 sendok makan, ragi 2 sendok teh, kemudian ada yogurt atau zabadi 2 sendok makan yang penuh ya teman-teman, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan juga minyak ya, minyak sayur teman-teman sebanyak 30 ml. Dan ini airnya 200 ml saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan aduk-aduk dulu ya, tuangkan si airnya sedikit demi sedikit secara bertahap gitu ya teman-teman, sambil diaduk-aduk pakai tangan ya. Saya enggak pakai mixer. Di sini uleninnya enggak terlalu lama ya, cuma 2 menitan saja, 3 menit hingga tercampur aja. Gak usah lama-lama karena ini mah bukan roti oven ya. Nah, adonannya lunak sekali ya, dilengket ya di tangan tuh begini ya. Jadi wayahna ditaburi tepung sedikit saja tuh seperti ini ya. Kemudian diuleni ya teman-teman. Uleninya sebentar aja ya, hingga tercampur aja ya teman-teman. Kira-kira 2-3 menitan gitu ya. Jika terasa lengket bisa dikasih tepung ya, seperti di video ini. Tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Lama-lama akan kalis dengan sendirinya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini tuh sudah mulai tercampur ya. Adonan lunak sekali ya teman-teman. Lunak, saya sengaja bikinnya yang lunak biar tahan lama, lenturnya itu tidak cepat kering, keras atau alot ya setelah dingin. Tetap empuk pokoknya mah. Selanjutnya dibalikin lagi ke baskom dan diulesi dengan minyak sayur, lalu ditutup seperti ini. Kemudian akan saya diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman, atau sesuai cuaca kalian masing-masing. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah lentur, sudah mengembang ya. Sekarang kita akan bagi-bagi di sini menjadi 7 atau 8, 9 juga boleh. Pokoknya mah kalau mau kecil mah silahkan dikecilin. Kalau aku ini agak-agak besar dikit ya. Setelah aku rounding lalu aku tutup, diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita akan pipihkan satu persatu adonannya atau si patairnya. Pipihkan tipis-tipis, tipis banget ya. Ini sebesar piring makan ya teman-teman, bukan piring dessert tapi piring makan ya. Besarnya bulatnya itu tipis-tipis banget ya. Nah, setelah ini kita akan isi, dan untuk isiannya, resep isiannya saya akan tulis di deskripsi. Ini wortel, bawang bombay, dan daging cincang. Juga dikasih bumbu-bumbu ya. Ini gurih banget dan ada manis-manisnya gitu. Selanjutnya tuangkan seperti ini ya, sedikit aja. Jangan banyak-banyak, sedikit aja tuh, ini tipis-tipis. Seperti ini ya, secukupnya aja ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan biar lebih gurih ya, tambahkan keju mozzarella dan juga ada keju kaskafal. Kalau nggak ada mah pakai keju cheddar ya. Selanjutnya ada keju apa ini teh namanya, keju itu teh buat sandwich teman-teman, atau hamburger gitu ya, lah bisa, atau pakai cheddar juga ya boleh ya, secukupnya aja gini teman-teman. Selanjutnya ditutup kayak mau bikin pastel gitu teman-teman ya, ditutup supaya nanti pas dibakar itu tidak bocor ya, keju-kejunya nggak pada keluar gitu teman-teman maksudnya ya. Nah, kayak gini ya teman-teman tuh, seperti bikin pastel gitu ya teman-teman, tapi ini kan agak besar ya dan agak panjang dikit ya. Oke, saya contohkan lagi ya. Sama kayak tadi, dipipihkan tipis-tipis seperti ini, lalu kasih isian tipis-tipis juga isiannya ya. Kemudian kejunya
Ini jadi tambah gurih teman-teman, antara daging dan keju itu ya, wortel. Pokoknya mah endol surendol wajib kalian coba ya. Ini mah luar biasa banget. Bahannya sederhana, cuma tepung terigu. Isian bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kalian ya, atau sesuai selera ya. Apa yang teman-teman suka, misalkan abon boleh, kentang, sayuran, daging suwir boleh ya. Mau coklat pun bisa, ataupun keju doang bisa teman-teman. Oke, sudah selesai kita bentuk. Lalu panaskan pan atau teflonnya, karena kita mau bakar. Kasih minyak sedikit, oles-oles sedikit aja. Kemudian letakkan si patairnya, dan di sini kita akan panggang atau kita bakar ya hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar tidak gosong si sebelah ya si patairnya ini. Pokoknya mah ini enak banget, endol surendol pisan teman-teman. Pokoknya mah wajib dicobain ya, karena ini mah bahan-bahannya juga terjangkau ya, cuma tepung terigu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa dioles-oles minyak ya si pot airnya, biar tidak kering ya gitu. Lalu dibolak-balik aja seperti ini teman-teman tuh, hingga warnanya itu keemasan ya, kecoklatan keemasan gitu. Jangan lupa diberdirikan ya teman-teman tuh, kayak gini berdiri, karena ini bagian bawahnya atau bagian pinggirannya belum matang sempurna, jadi wayahna diberdiriin seperti ini. Walaupun sebenarnya ini akan ngegolepak lagi tuh gerak teman-teman, harus dipegang seperti ini ya, nanti tergeletak lah gitu, bukan ngegolepak teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, tapi ini harus harus sampai kecoklatan ya bagian bawahnya juga tuh, kayak gini harus dipanggang gitu, maksudnya dibakar ya, harus sampai kecoklatan semuanya ya, biar matang sama rata gitu ya, sempurna. Oke, lanjutkan ya teman-teman. Sama kayak tadi ya, dioles-oles biar tidak kering. Lalu kalau sudah matang bagian atas bawah, lalu pinggirannya digesek-gesek gini ya, diberdiriin supaya matang sempurna ya. Karena ini mah tanpa oven ya, jadi cuma dipanggang saja atau dibakar gitu ya teman-teman. Tapi rasanya luar biasa banget teman-teman. Kalau tidak percaya wajib coba ya, boleh cobain lah ya teman-teman. Kalau nggak percaya mah enak banget. Dua suwer enak teman-teman. Dan ini empuknya ini bisa empuk seharian, tahan seharian ya. Kalau misalkan bikin pagi, sorenya itu masih empuk teman-teman. Asalkan dengan wadah tertutup ya. Oh ya, ini aku contohkan, kalau mau pakai keju doang silahkan ya. Misalkan nggak pakai daging ya, seperti ini keju doang boleh ya, bisa. Misalkan mau mozzarella saja juga boleh. Endul pisan komo itu mah mozzarella mah teman-teman. Kalaupun mau pakai abon juga boleh. Pokoknya mah sesuai selera untuk isian mah teman-teman ya. Sesuai selera, sesuai sesuka kita aja ya, apa yang kita suka boleh ya. Dan untuk bahan-bahannya ini terjangkau banget, cuma tepung terigu ya teman-teman. Oke, ini teh udah selesai ya teman-teman tuh. Jadi sekarang kita mah tata di nampan ya. Dan ini akan saya potong-potong dulu ya, karena kepanjangan atau kegedean ya, harus dipotong-potong wayahna biar mudah cara makannya gitu ya, nggak besar gitu kan, nggak enak makannya gimana gitu kebesaran mah. Gimana cara makannya, harus dipotong-potong ya teman-teman. Nah rotinya lentur banget seperti yang teman-teman lihat di video ini. Dalamnya lumer-lumer ya, karena saya kasih keju ya teman-teman. Nah saya potong 2 aja begini ya teman-teman, biar mudah cara makannya nanti ya. Dipotong-potong tuh dalamnya seperti ini ya, karena ini teh udah agak-agak hangat ya, jadi nggak terlalu meleleh si kejunya. Padahal ini pas panas mah teman-teman meleleh banget, sangat meleleh ya kalau lagi panas. Tapi ini udah agak-agak hangat ya, agak-agak dingin gitu.
jadi udah nggak meleleh lagi gitu teman-teman. Nah cuma ini yang pakai keju oles tadi ya masih meleleh karena agak panas. Teman-teman, pata air ini bisa disantap selagi panas, bisa juga sudah dingin ya, karena ini bisa tahan walaupun udah dingin, ini adonan tetap lentur empuk ya, jadi bisa dimakan walaupun udah dingin ya teman-teman, nggak perlu dihangatin. Tapi kalau untuk misalkan bikinnya malam, besoknya ya harus dihangatin karena agak-agak alat gitu, agak-agak keras, tapi nggak keras-keras amat karena adonannya kan lembut tadi ya, jadi nggak seberapa keras teman-teman, masih bisa dimakan walaupun sampai besok ya teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat, jadi seperti inilah ya penampakannya roti pata air teflon atau dan tanpa oven. Jamin rasanya ini luar biasa banget ya teman-teman, jadi siap dibuli kalau tidak enak mah. Oke, selamat mencoba dan segitu aja ya, semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan share juga. Terima kasih.